Sungai Pawan bukanlah sungai biasa. Bagi sebagian orang, ia hanyalah aliran air panjang yang membelah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Namun, bagi mereka yang lahir, tumbuh, dan menua di bantaran sungai ini, Sungai Pawan adalah sesuatu yang jauh lebih hidup. Ia adalah saksi sejarah, tempat manusia bergantung. Dan menurut cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, rumah bagi penjaga yang tidak selalu terlihat oleh mata. Sejak ratusan tahun lalu, Sungai Pawan menjadi nadi kehidupan. Perahu kecil mengangkut hasil kebun, ikan, dan manusia dari satu kampung ke kampung lain. Air sungai menjadi tempat mandi, mencuci, dan mencari nafkah. Hutan di sekitarnya berdiri rapat, seolah sengaja ditanam alam untuk melindungi aliran air agar tetap jernih dan seimbang. Di masa itu, hubungan manusia dan alam terasa lebih setara. Orang-orang tahu batas. Mereka tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, karena ada keyakinan lama yang dipegang kuat. Sungai bukan milik manusia sepenuhnya. Dari keyakinan itulah muncul sebuah cerita yang hingga hari ini masih membuat orang menurunkan suara saat membicarakannya. Cerita tentang buaya putih Sungai Pawan. Menurut para tetua adat, jauh sebelum Ketapang berkembang menjadi seperti sekarang. Sungai Pawan dijaga oleh seekor buaya yang berbeda dari buaya lain. Tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar dari buaya muara biasa. Sisiknya berwarna putih pucat, bukan putih bersih, melainkan seperti tulang tua yang lama terendam air. Matanya tidak merah menyala seperti dalam cerita horor, tetapi berwarna kekuningan, tenang, dan terasa sangat sadar. Buaya putih ini tidak dikenal sebagai pemangsa manusia. Ia tidak muncul untuk menakut-nakuti atau menunjukkan kekuatan. Justru sebaliknya, ia jarang sekali menampakkan diri. Banyak orang hidup puluhan tahun di Sungai Pawan tanpa pernah melihatnya secara langsung. Namun, masyarakat percaya kehadirannya bisa dirasakan. Sungai mendadak sunyi, angin berhenti, dan air mengalir dengan cara yang terasa berbeda. Para nelayan tua sering mengatakan, selama manusia menghormati sungai, buaya putih akan tetap tinggal di kedalaman. Ia tidak mengganggu perahu, tidak merusak jaring, dan tidak pernah menampakkan diri. Sungai akan memberi hasil yang cukup, tidak berlebihan, tetapi juga tidak pernah benar-benar kosong. Hidup berjalan seimbang, namun keseimbangan itu perlahan berubah. Seiring waktu, cara manusia memandang alam ikut berubah. Hutan di sekitar Sungai Pawan mulai ditebang lebih cepat dari yang bisa dipulihkan. Pohon-pohon besar yang selama ini menahan tanah dan menyaring air tumbang satu persatu. Tanah merah terbawa hujan, mengalir langsung ke sungai. Air yang dulu jernih mulai keruh. Ikan-ikan kecil menghilang. Sungai tetap mengalir, tetapi tidak lagi bernapas dengan lega. Lalu datanglah mesin, kapal besar, dan cara-cara baru menangkap ikan yang tidak lagi memikirkan keseimbangan. Limbah mulai masuk ke aliran air. Sungai diperlakukan seolah tidak akan pernah habis, seolah ia tidak bisa sakit. Sejak saat itulah, cerita tentang buaya putih kembali sering terdengar. Awalnya hanya bisikan. Nelayan yang pulang malam mengaku perahunya terasa seperti diikuti sesuatu dari bawah air. Bukan dorongan keras, bukan tabrakan, melainkan bayangan besar yang bergerak pelan seirama dengan perahu. Ketika mesin dimatikan dan mereka memperhatikan permukaan sungai, air terlihat tenang. Tidak ada gelombang, tidak ada riak besar. Namun perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Ada pula yang mengalami kejadian saat menebar jaring. Jaring terasa berat luar biasa, seolah tersangkut pada sesuatu yang hidup. Ketika ditarik kembali, jaring itu koyak, tetapi tidak ada ikan besar yang tertangkap. Tidak ada bekas gigitan, hanya robekan panjang, rapi, seperti disentuh kekuatan yang sangat besar, namun terkendali. Cerita-cerita ini tidak disertai darah atau serangan. Justru itulah yang membuatnya lebih menyeramkan. Karena apapun yang menyebabkan kejadian itu, seolah tidak berniat melukai, hanya memberi peringatan. Yang menarik, hampir semua kejadian aneh itu dialami oleh orang-orang yang dikenal serakah. Mereka yang mengambil ikan berlebihan,
membuang sampah ke sungai, atau merusak bantaran sungai demi keuntungan cepat. Nelayan yang masih menjaga adat, mengambil secukupnya, dan bersikap sopan di sungai, jarang mengalami gangguan, seolah Sungai Pawan bisa membedakan niat manusia. Orang-orang tua kembali mengingatkan pesan lama. Mereka berkata, buaya putih bukan makhluk jahat. Ia tidak marah pada manusia, melainkan pada keserakahan. Ia adalah penjaga keseimbangan, bukan pembalas dendam. Selama peringatan halus masih bisa dipahami, ia tidak akan bertindak lebih jauh. Namun, seperti banyak cerita tentang manusia dan alam, peringatan seringkali datang terlambat. Puncak legenda ini terjadi pada suatu malam yang hingga kini masih sering diceritakan dengan suara pelan. Malam itu, kabut turun sangat tebal di Sungai Pawan. Bukan kabut biasa, kabutnya berat, dingin, dan menutupi permukaan air hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tidak ada hujan, tetapi air sungai perlahan naik, merendam beberapa bagian bantaran. Suasana malam itu terasa tidak wajar. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Sungai yang biasanya hidup dengan suara alam justru terasa kosong. Beberapa warga yang tinggal di rumah panggung di tepi sungai melihat sesuatu bergerak di tengah kabut. Bukan perahu, bukan kayu hanyut. Bayangan itu panjang dan besar, bergerak perlahan, seolah seluruh sungai memberinya jalan. Di sela kabut, terlihat kilatan putih pucat yang memantulkan cahaya bulan. Tidak jelas bentuknya, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya memilih diam. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Semua orang seolah tahu, apapun yang muncul malam itu bukan untuk ditantang, melainkan untuk dihormati. Malam itu berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada korban, tidak ada kerusakan, hanya keheningan yang membekas. Namun, dampaknya terasa keesokan hari. Beberapa perahu yang biasa digunakan untuk aktivitas merusak sungai mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Mesin mati total. Ada yang memilih pergi dan tidak kembali ke Sungai Pawan. Perlahan, orang-orang mulai membersihkan sungai. Sampah diangkat, pohon-pohon ditanam kembali. Cara hidup mulai berubah, meski tidak sempurna. Sejak saat itu, cerita tentang buaya putih tidak lagi terdengar sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Apakah buaya putih itu benar-benar ada sebagai makhluk fisik, ataukah ia hanya simbol dari alam yang terluka dan berusaha bertahan? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun bagi masyarakat Ketapang, pertanyaan itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah pesan yang dibawa oleh legenda ini. Ketika hutan rusak, sungai kehilangan penyangganya. Ketika sungai tercemar, kehidupan di dalamnya perlahan mati. Dan ketika alam rusak, manusia selalu menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya. Sungai mungkin tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi ia selalu memberi tanda. Pertanyaannya hanya satu. Apakah manusia mau mendengarkan? Hingga hari ini, Sungai Pawan masih mengalir. Kadang jernih, kadang keruh, kadang tenang, kadang meluap. Dan di balik alirannya, masyarakat masih percaya sang penjaga tetap ada. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa, tetapi selalu mengawasi, menjaga keseimbangan yang tersisa. Alam tidak pernah benar-benar marah. Ia hanya memberi peringatan. Ketika manusia berhenti menghormati batas, alam akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan. Karena apa yang kita rusak hari ini akan kita warisi sendiri di masa depan.